Hai sahabat Kompas.com, kalian udah tahu belum kasus yang baru-baru ini ramai jadi perbincangan warganet? Saat ini lagi ramai kasus penganiayaan sepasang kekasih yang merupakan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau pasukan oranye. Seperti yang terjadi dalam video ini nih, pria yang diketahui berinisial Z menganiaya pacarnya yang berinisial EL karena cemburu. Berkaca pada kasus ini, sebenarnya kekerasan dalam pacaran itu bisa muncul dalam beragam bentuk perilaku loh. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, kekerasan dalam pacaran kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, saat seseorang kerap memeriksa ponsel hingga media sosial pacarnya tanpa izin, kemudian cemburu ekstrim yang menyebabkan salah satu pihak tak aman. Selain itu, perilaku pasangan yang kerap meremehkan, marah meledak-ledak, hingga membuat pasangan merasa sakit fisik atau terluka juga merupakan bentuk kekerasan. Nah, untuk itu, buat kalian yang belum menikah, sebaiknya mulai perhatikan perilaku pasangan kalian. Setidaknya ada 6 tanda seorang pasangan bisa melakukan KDRT ketika nantinya menikah. Yang pertama, sulit menyelesaikan konflik. Kenapa hal ini masuk dalam tanda-tanda seseorang berpotensi KDRT? Ya karena ketidakmampuan untuk bernegosiasi bisa memicu seseorang menyalurkan emosinya dengan tindakan kekerasan di kemudian hari. Kemudian yang kedua yakni lari dari masalah. Hal ini beda ya dengan seseorang yang mengambil jeda untuk meredakan emosi dengan me time. Jika hanya melakukan me time, orang tersebut akan kembali mencari solusi bersama. Sementara orang yang lari dari masalah, ya, dia benar-benar menutup diri dan menghindar jika membicarakan masalah itu. Nah, tanda-tanda selanjutnya yakni pasangan yang kerap berselingkuh dan suka cemburu. Jika seseorang memiliki 2 tanda-tanda itu, biasanya mereka cenderung memiliki isu kekerasan yang tinggi pula. Dan yang juga kalian perhatikan adalah janji-janji manis. Tak jarang, seseorang terjebak ke dalam KDRT di mana pada fase pacaran, ia kerap mempercayai janji-janji pasangannya yang bakal berubah tak melakukan kekerasan lagi setelah menikah. Meski tak semua begitu, sulit sekali seseorang mengubah pasangannya dan membuatnya terbebas dari kecenderungan kekerasan. Nah, buat kalian yang masih tahap pacaran maupun yang sudah menikah, sebaiknya segera melapor ya jika kalian menjadi korban. Kalian bisa melapor ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lewat kontak Sapa 129. Layanan Sapa 129 bisa diakses melalui surat, aplikasi S4PN Lapor, dan pengaduan langsung. Nggak cuma lapor ke Kementerian PPPA ya, korban maupun masyarakat yang melihat tindak kekerasan juga bisa melaporkan kasus itu ke polisi dan juga perangkat desa seperti RT dan RW. Oh iya, sekedar informasi saja, jika korban mengalami luka fisik, sebaiknya diminta untuk melakukan visum ya. Nantinya, hasil visum juga bisa digunakan kalau seseorang membawa kasus itu ke ranah hukum. Nah, itu dia penyebab hingga cara menangani kasus kekerasan pada perempuan. Sekian Oh Begitu kali ini, sampai bertemu di video-video lainnya, dan simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.